Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Putari berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan selalu berbahagia. Baik anak hebat, kembali lagi bersama Putari di tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Di subtema 3, yaitu tumbuhan di sekitarku. Baik anak hebat, pada pertemuan kali ini nanti yang kita pelajari adalah tentang mengenal bagian-bagian tanaman. Terus nanti kita akan belajar tentang kalimat atau ungkapan pujian. Lalu nanti kita juga akan belajar tentang karya 3 dimensi. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya kita dimudahkan untuk mencari ilmu atau belajar saat belajar, kita awali selalu dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini udara terasa segar sekali. Tanaman hijau beraneka ragam menyejukkan suasana. Rumput terhampar dan daun-daun melambai tertiup angin. Bunga-bunga bermekaran menambah indah pemandangan. Tuhan menganugerahkan alam yang indah bagi kita. Kita wajib bersyukur atas karunia-Nya. Aneka tanaman hidup berdampingan dengan hewan dan manusia. Tanaman termasuk benda hidup. Mari anak-anak kita mengenal berbagai tanaman di sekitar kita ya. Baik anak hebat, mari kita belajar mengenal bagian-bagian dari tanaman. Nah anak hebat, tanaman terdiri dari berbagai bagian. Nah, berikut ini kita akan mengenal bagian-bagian tanaman. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di gambar ini, yang paling bawah sendiri ini disebut dengan akar. Biasanya letaknya adalah di dalam tanah, ya. Dia nggak kelihatan. Nah, lalu di bagian atasnya itu ada namanya batang. Nah, setelah itu, di sini ini adalah daun. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa daun ini bentuknya bermacam-macam di setiap tanaman ya. Warnanya pun juga bermacam-macam di setiap tanaman. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah, bisa juga kuning dan sebagainya. Baik, kemudian gambar berikutnya ini, ini disebut bunga. Nah, ketika muncul bunga, ini namanya bunga anak-anak. Nah, ketika bunga ini nanti akan tumbuh menjadi apa? Iya, menjadi buah. Nah, ini adalah buahnya. Nah, di dalam buah itu terdapat biji anak-anak. Nah, ini adalah bijinya. Baik anak-anak, jadi tanaman ini memiliki berbagai bagian, yang mana bagian dari akar, batang, daun, buah, dan biji itu memiliki fungsi tersendiri. Mengenal bentuk daun. Nah anak-anak, bentuk daun itu beraneka ragam. Nah, jika kalian di rumah memiliki tanaman hias, kalian bisa mengamati daun-daun di sekitar kalian. Kalian amati, pasti bentuknya berbeda-beda ya. Baik anak-anak, berikut ini adalah bentuk daun. Nah, yang pertama ini adalah bentuk daun dengan bentuk menjari dan sejajar. Nah, pada menjari ini bentuknya daunnya itu ada pada tanaman daun singkong, daun pepaya, daun kapas, dan daun jeruk. Nah, ini bentuknya adalah menjari seperti jari gitu ya.
Lalu bentuk berikutnya adalah sejajar. Nah, pada daun yang bentuk sejajar ini terdapat pada tanaman daun tebu, daun padi, daun jagung, dan daun kelapa. Lalu bentuk berikutnya adalah bentuk menyirip. Nah, seperti ini. Jadi di daunnya itu menyirip seperti ada garis-garisnya gitu ya. Nah, itu terdapat pada tanaman daun mangga, daun jambu, daun nangka, dan juga daun rambutan. Lalu bentuk berikutnya yaitu daunnya bentuknya melengkung. Nah, bentuk daun melengkung ini biasanya terdapat pada tanaman ini daun gadung, daun waru, daun sirih, dan daun genjer. Udin selalu membantu ibu merawat tanaman. Ibu sangat senang dan bangga kepada Udin. Ibu sering memberi pujian kepada Udin. Nah, berikut ini adalah contoh pujian yang diberikan ibu kepada Udin. Udin, kamu memang anak yang rajin. Ibu bangga sama kamu. Lalu Udin menjawab, terima kasih, Bu. Nah, anak-anak, di situ Udin juga sangat bangga terhadap ibunya. Ibunya sangat rajin dan pintar dalam merawat tanaman. Udin juga sering memberikan pujian kepada ibunya. Nah, ini adalah contoh kalimat pujian Udin kepada ibunya. Ibu hebat sekali, tahu cara merawat tanaman dengan baik. Dan Ibu Udin menjawab, terima kasih Udin. Anak hebat, masih ingatkah kalian apa itu kalimat pujian? Iya, kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atau penghargaan atas sesuatu. Nah, kalimat pujian ini biasanya berisi kata-kata pujian seperti rajin, bangga, merdu, dan pandai. Nah, anak-anak, saat menerima pujian, kita harus berterima kasih. Kita juga tidak boleh sombong. Kita juga dapat bermain peran menggunakan kalimat pujian. Nah, sekarang perhatikan percakapan berikut ini. Hai Dayu, kamu sedang apa? Hai Siti, aku sedang menyiram tanaman. Indah sekali tanaman ini. Kamu rajin sekali, Dayu. Terima kasih, Siti. Tanaman ini tumbuh indah karena aku sayang dan rajin merawatnya. Boleh aku membantumu, Dayu? Tentu saja boleh. Ayo, Siti, bantu aku merapikan tanaman ini. Siti, kamu memang anak yang baik dan suka menolong teman. Dayu, kamu anak yang rajin dan selalu membantu orang tua. Kalian memang anak-anak yang hebat. Ibu bangga dengan kalian berdua. Nah, sekarang mari kita temukan kalimat pujian yang ada pada percakapan tersebut. Nah, anak-anak, kalian amati percakapannya tadi ya. Lalu, apa ungkapan pujian yang diberikan Siti kepada Dayu? Bisakah kalian menyebutkannya? Ya, Siti mengatakan, indah sekali tanaman ini, kamu rajin sekali Dayu. Nah, pertanyaan berikutnya, apa ungkapan pujian yang diberikan Ibu Dayu kepada Siti? Ya, Ibu mengatakan, Siti, kamu memang anak yang baik dan suka menolong teman. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa ungkapan pujian yang diberikan Ibu Dayu kepada Dayu? Iya, Ibu berkata kepada Dayu,
Dayu, kamu anak yang rajin dan selalu membantu orang tua. Nah, pertanyaan yang terakhir, apa yang sebaiknya kita katakan jika ada yang memuji kita? Nah, kita sebaiknya mengucapkan terima kasih. Anak hebat, setiap orang pasti pernah memberikan pujian atau mendapatkan pujian. Kalimat pujian yang baik membuat orang lain yang menerimanya merasa senang. Nah, anak hebat, pujian itu menyatakan kekaguman atas sikap seseorang. Nah, pujian itu juga dapat diberikan sebagai penghargaan atas hasil karya yang dibuat oleh orang lain. Nah, tetap ketika kalian mendapat pujian, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Tanaman hidup dapat menambah keindahan sekitar. Tanaman buatan dapat dijadikan hiasan. Mari berlatih membuat tanaman dari kertas sebagai hiasannya. Nah, yang pertama, siapkan alat-alatnya ya. Alatnya yang diperlukan adalah gunting, kertas atau karton berwarna, lalu kemudian lem. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah gunting kertas atau karton warna sesuai kebutuhan. Lalu lipat karton seperti contoh berikut ini. Kemudian jiplak pola tanaman seperti contohnya. Nah, yang keempat, gunting sesuai pola tersebut ya. Kemudian yang kelima, lipat bagian kertas sesuai garisnya. Dan jangan lupa gunakan lem untuk menempelnya supaya gambar tanaman tersebut bisa berdiri seperti contoh pada gambar tersebut. Nah, anak-anak, kalian bisa membuat pola tanaman sesuai imajinasi kalian ya. Alhamdulillah, selesai sudah untuk materi pada pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi bersama Bu Tari di materi berikutnya ya. Nah, terima kasih anak-anak untuk perhatiannya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi di mata pelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya. Bu Tari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.